Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliana Berwati. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang apa itu stereotype. Untuk sebagian orang, kata stereotype itu mungkin terdengar asing. Namun, nyatanya tanpa disadari, stereotip ini banyak sekali dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa sebetulnya stereotip itu? Stereotip adalah sebuah keyakinan positif ataupun negatif yang dipegang terhadap suatu kelompok sosial tertentu. Setelah munculnya stereotip, maka akan muncullah prasangka-prasangka yang merupakan sikap negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap anggota kelompok tersebut. Prasangka dapat berupa perasaan tidak suka, marah, jijik, tidak nyaman, dan bahkan kebencian. Setelah munculnya stereotip ini dan prasangka, akhirnya dapat muncul diskriminasi yang merupakan perilaku negatif yang tidak dibenarkan pula untuk anggota kelompok tersebut. Beberapa juga menjelaskan stereotip itu berada dalam ranah kognitif, sedangkan prasangka dalam ranah afektif dan diskriminasi berada dalam ranah perilaku yang muncul. Stereotip itu ada yang positif dan ada juga yang negatif. Misalnya suku Minang atau Padang, stereotip positifnya itu adalah pekerja keras dan pedagang, namun stereotip negatifnya adalah keras kepala dan egois. Nah, oleh karena itu adanya stereotip tersebut, akhirnya ketika kita bertemu dengan orang Padang nih, muncullah kayak prasangka-prasangka, sehingga perilaku kita pun kadang bisa menyesuaikan dengan stereotip tersebut. Padahal belum tentu orang Minang atau orang Padang yang kita temui itu adalah orang yang keras kepala, egois, pekerja keras, dan lain-lain. Jadi ini bahayanya jika kita berperilaku sesuai dengan stereotip yang berlaku. Contoh lainnya pada suku di Indonesia aja dulu ya. Misalnya pada suku Papua yang terkenal dengan keprimitifan dan agresivitas yang tinggi. Namun faktanya tidak semua orang Papua itu demikian. Papua tetap ada wilayah kotanya, tidak semua berupa pedalaman. Meskipun sebagian besar iya, tapi sangatlah berbahaya jika kita menganggap semua orang Papua itu primitif dan agresif karena stereotip yang ada ini. Kemudian ada suku selanjutnya, misalnya suku Batak nih. Orang Batak terkenal dengan volume suara yang tinggi kan, yang keras dan nada suara yang tinggi, sehingga dapat stereotip bahwa karakternya pun kayak gitu juga, keras, kasar gitu. Padahal faktanya tuh meskipun sebagian besar iya ada yang begitu, belum tentu orang Batak yang kita temui itu tuh kayak gitu karakternya. Jadi kita tidak tepat jika kita ikut berperilaku sesuai dengan stereotip yang ada. Nah, sekarang kebalikan dengan suku Batak, yaitu suku Sunda. Dari suaranya, orang Sunda terkenal dengan suara yang lembut dan mengalun, sehingga terdapat stereotip positif bahwa karakternya lemah lembut dan sopan, serta terdapat stereotip negatifnya, yaitu kurang power gitu, atau kurang semangat ketika beraktivitas. Padahal aslinya nggak gitu ya. Nggak semua orang suku Sunda itu seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh di luar Indonesia. Misalnya suku Cina atau Tionghoa. Nah, ini yang terkenal di Indonesia. Nah, suku Cina ini stereotip negatifnya yaitu orang yang kasar, pelit, keras, dan tidak berperasaan. Sedangkan stereotip positifnya itu pekerja keras dan hemat. Nah, meskipun ada stereotip tersebut, faktanya
Belum tentu semua suku Cina atau Tionghoa itu kasar, pelit, keras, tidak berperasaan, pekerja keras, hemat, dan lain-lain. Karena adanya stereotip tersebut tidak tepat jika kita berprasangka dan berperilaku sesuai dengan stereotip tersebut, karena belum tentu mereka sifatnya begitu semua. Jadi semua itu jangan dipukul rata gitu loh ya. Jadi kesimpulannya adalah stereotip yang berkembang akan mempengaruhi proses komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berlainan budaya. Oleh karena itu, kesadaran dan peran aktif untuk saling memahami satu sama lain sangat diperlukan. Tentunya hal tersebut dapat dimulai dengan sikap terbuka dalam berinteraksi. Stereotip-stereotip yang berkembang terhadap suatu kelompok, suku, dan etnis yang arahnya negatif hendaknya tidak kita pandang sebelah mata dan sebagai penghambat dalam komunikasi, melainkan dibutuhkan peran aktif dan baik dalam menanggapi hal tersebut. Sebaiknya stereotip yang mengarah pada penilaian positif hendaknya dijadikan sebagai karakteristik suatu kelompok budaya, sehingga penilaian tersebut terhadap suatu kelompok tersebut dapat menjadi kesan positif bagi kelompok lain. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.